Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Reza Fadli dengan NIM 15136200039 dari Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran cara memotivasi belajar anak pada anak usia dini 4-6 tahun. Cara memotivasi belajar anak pada anak usia dini 4-6 tahun. Bagi anak-anak, belajar merupakan aktivitas yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagaimana yang terjadi pada anak-anak usia 4-5 tahun yang cenderung lebih memilih bermain dibandingkan belajar. Mereka lebih suka menghabiskan waktu mereka untuk bermain bersama teman-temannya. Belajar pada usia 4-6 tahun tidak harus secara akademik, teratur, dan sistematis, tetapi dapat bisa dilakukan dengan belajar sambil bermain, bercanda, bahkan bercerita. Lalu, apa sih motivasi itu? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk memotivasi mereka? Motivasi adalah dorongan yang diberikan oleh orang lain untuk mencapai tujuannya. Motivasi belajar pada anak usia 4-6 tahun adalah suatu dorongan yang diberikan penuh kasih sayang guna membangkitkan semangat anak untuk melakukan belajar tanpa adanya suatu paksaan sehingga anak mampu belajar dan berpikir aktif serta kreatif. Motivasi digolongkan dalam dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang lahir dari dalam diri individu tersebut yang berupa dorongan yang kuat dari dalam dirinya memberikan suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan tanpa suatu kepaksaan. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Ialah motivasi yang tumbuh karena adanya dorongan dari luar yang diberikan oleh orang tua, guru, dan masyarakat luar. Selanjutnya, ada fungsi motivasi. Pada umumnya, motivasi berfungsi sebagai 1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. 2. Mengarahkan pada pencapaian tujuan yang diharapkan. 3. Menggerakkan cepat atau lambatnya pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus memikirkan bagaimana mendorong siswa atau anaknya agar terus melakukan usaha yang efektif untuk mencapai tujuan belajar. Beberapa tips atau cara untuk memotivasi anak. 1. Kenali ciri-cirinya. Sebagai orang tua, hendaknya mengerti dan memahami naik turunnya belajar anak. Oleh karena itu, orang tua harus memahami ciri-ciri menurunnya semangat anak yang ditunjukkan pada perilaku seperti 1. Anak malas belajar. 2. Anak terlihat malas ke sekolah. 3. Lebih memberikan perhatian lebih pada hal lain seperti bermain game dibanding belajar. Seandainya ciri-ciri tersebut ada pada anak, jangan ragu untuk membangkitkan semangat belajar pada anak. Kedua, ciptakan suasana sehat dalam belajar. Suasana keluarga sehat sangat berpengaruh pada motivasi dan semangat belajar anak. Suasana yang berantakan yang sering dialami anak-anak akan menyebabkan motivasi dan semangat belajarnya akan berantakan juga. Oleh karena itu, ciptakan keluarga yang sehat dengan suasana sehat yang bisa membuat anak merasa nyaman, betah, dan juga senang. 3. Tekankan keberhasilan. Dalam masa pendidikan atau belajar sesuatu, ada kalanya anak akan mengalami kegagalan, bahkan bisa berulang-ulang yang membuat percaya diri anak menurun dan ia akan merasa pesimis untuk melakukan sesuatu. Selaku orang tua, sebaiknya meningkatkan kembali rasa percaya diri yang hilang dari anak dengan memberikan pengertian yang berulang-ulang supaya anak paham dan dapat menerima kegagalan itu. 4. Mencaci maki itu menyakitkan. Tidak sedikit orang tua merasa kesal dan marah ketika tahu bahwa anaknya tidak mampu mengikuti program sekolah atau mengerjakan tugas. Tidak jarang juga orang tua mengeluarkan cacian makian sehingga anak merasa minder dan tidak percaya diri. Namun, memotivasi anak tidak harus melalui cacian dan makian itu. Dan itu bukanlah cara yang tepat dan bijaksana sebagai orang tua. 5. Tentukan prioritas utama. Anak-anak
Tetaplah anak yang menyukai permainan karena dunia mereka adalah dunia bermain. Mereka memiliki rasa malas belajar karena menurut mereka belajar merupakan hal yang membosankan dan tidak menyenangkan. Sebagai orang tua, kita dituntut untuk bijaksana. Menuntut ilmu merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh anak. Kita harus memadukan keinginan anak dengan keinginan kita sebagai orang tua. Kesimpulan, tak seorang pun orang tua mengharapkan kegagalan pada anaknya. Bagi mereka, keberhasilan anak merupakan tambang emas, sesuatu yang membanggakan dalam keluarga. Akan tetapi, sebagai orang tua, tidaklah harus mencaci maki dan mengasingkan anak yang mengalami kegagalan. Tetapi, dengan dukungan dan motivasi itulah harus diterapkan benar-benar dalam keluarga. Tumbuhkanlah sebagai anak yang mudah untuk berkembang dan termotivasi untuk melakukan kegiatan yang positif. Janganlah merasa bosan untuk memotivasi anak agar menjadi anak yang berguna dan tidak merasa rugi karena tidak memberikan kesempatan pada anak untuk belajar maksimal. Serta tidak lupa untuk guru menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan kondusif. Dan janganlah Anda para guru membeda-bedakan murid yang satu dengan yang lainnya. Cukup sekian yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang sudah saya berikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi para penonton. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.